Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dani Puspitasari, saya dosen dari Universitas Kristen Petra, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini, kalian akan bergabung di kelas saya dengan judul Metode Penelitian Pendidikan. Kelas ini adalah kelas prasyarat yang totalnya 4 SKS, sehingga sifatnya wajib karena mata kuliah ini akan menjadi syarat sebelum mahasiswa bisa mengambil mata kuliah lanjutan, yaitu penelitian tindakan kelas, seminar proposal, dan juga tugas akhir. Nah, deskripsi mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa untuk bisa melakukan penelitian, khususnya dalam dunia pendidikan secara khusus menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sehingga hasil akhir dari penelitian ini adalah setiap mahasiswa mampu melakukan penelitian. Nah, apa akan kalian kuasai? Melalui kelas ini, kita akan mencapai 2 CPMK. CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menulis proposal, itu sebelum UTS, dan CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengumpulkan data, mengolah data, dan menarik kesimpulan setelah UTS. Sehingga, lewat kelas ini akan ada 4 hal yang akan dinilai. Yang pertama tugas 1, yaitu presentasi, bab 1 sampai bab 3. Lalu nanti UTS di minggu ke-8, kamu akan presentasi revisi dari tugas 1 dan juga membuat laporan dari student symposium yang dilaksanakan di prodi kita. Lalu tugas 2-nya adalah presentasi hasil analisa data bab 4. Dan kemudian untuk ujian akhir, mahasiswa akan menyusun lengkap bab 1 sampai bab 6. Sehingga semua proses tugas 1 sampai UAS ini semuanya berkaitan dan mahasiswa akan saya bimbing satu persatu melewati proses ini. Jadi saya berharap lewat kelas ini kamu punya pengalaman menulis riset itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, apa yang akan dilakukan selama 16 pertemuan? Di sini saya sudah menyusun RPS-nya. Nanti kalian bisa lihat di Lentera. Saya sudah mengunggah pertemuan pertama sampai ke 16. Apa yang akan dipelajari? Pertama, kita akan belajar dulu bab 1 tentang menyusun rumusan masalah, tujuan penelitian, dan research gap. Itu yang akan di-cover di pertemuan pertama dan kedua. Selanjutnya, kita akan fokus ke kajian literatur, kemudian metodologi. Lalu di minggu ke-7, kalian akan mempresentasikan proposal kalian. Dan selanjutnya di minggu ke-8 dan sampai minggu ke-10 akan ada UTS, lalu juga akan ada satu pertemuan yaitu feedback. Sehingga dari proposal yang sudah kalian tulis, saya akan memberikan feedback secara langsung tentang kualitas penulisan termasuk presentasi kalian. Lalu setelah UTS, kalian akan mulai mengumpulkan data. Dan setelah mengumpulkan data, saya akan melatih kalian untuk cara mengolah data secara kuantitatif dan kualitatif. Lalu setelah selesai mengolah data, saya akan mengajarkan kalian untuk cara mempresentasikan data. Kemudian untuk tugas 2-nya, kalian akan mempresentasikan hasil analisis. Lalu setelah presentasi hasil analisis dan mendapatkan feedback dari saya, kalian akan melanjutkan menulis kesimpulan. Sehingga di pertemuan ke-16, yaitu UAS, setiap mahasiswa sudah menyelesaikan bab 1 sampai bab 6. Nah, untuk kelas ini, saya mewajibkan ada buku yang harus dibaca oleh mahasiswa. Selain kalian wajib mendengarkan penjelasan dari saya setiap minggunya, kalian juga perlu aktif untuk belajar secara mandiri. Supaya apa yang dipelajari di ruang kelas ini semakin dipadatkan lewat pengetahuan-pengetahuan yang kamu dapatkan dari buku ataupun kamu menonton YouTube. Saya juga memberikan beberapa jurnal publikasi saya untuk referensi, supaya kalian bisa belajar dari contoh nyata, sehingga apa yang saya ajarkan ini nggak hanya teori, karena saya juga melakukannya. Nah, berikut adalah CPMK-nya secara detail, nanti bisa dibaca di Lentera. Selanjutnya kita juga akan membuat agreement ya di kelas, karena kelas ini bobotnya 4 SKS, teman-teman, jadi cukup berat. Saya berharap setiap mahasiswa itu datang persiapan.
setidaknya kalian sudah membaca PPT. Karena semua PowerPoint dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15 saya sudah buat dan saya sudah unggah di Lentera LMS kita. Mahasiswa bisa mengakses terlebih dahulu, bisa print atau bisa dibawa di laptop kemudian menambahkan catatan. Sehingga ketika kalian mendengarkan saya mengajar, ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung dikonfirmasi. Karena saya yakin sekali ini sesuatu yang baru buat kalian. Pasti kalian bingung. So, please make sure if you have any questions, feel free to ask me. Dan jangan lupa juga, karena setiap tugas sudah saya berikan, ini dikumpulkan tanggal berapa, please be on time ketika mengumpulkan tugas. Apakah grace period berlaku? Ya, grace period berlaku tapi hanya untuk first major, sama seperti di kelas-kelas yang lain. Termasuk juga karena ini kelas penelitian, kita akan menerapkan ya integritas dalam dunia akademik, tidak melakukan plagiarisme ataupun kecurangan-kecurangan.